Kita wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Nggih, pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah nggih, sami sehat sedanten nggih. Nggih, ini musimnya musim hujan, Pak. Banyak yang sakit, santri pun nggih kathah banyak yang sakit. Makanya ya dijaga kesehatannya, Pak. Ibu-ibu juga. Nggih, sebelum kita mulai perkenalan dulu nggih, Pak nggih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, biasa dipanggil Fatih. Saya asli Solo, Pasar Kliwon, Pak. Cerak mriki. Cerak banget. Mungkin ya 25 menit sampai rumah. Biasanya tuh, Pak, kalau saya perkenalan waktu saya mondok di Karanganyar, itu biasanya asli jenengan Pasar Kliwon, Mas. Oh, berarti basa Jawane alus-alus, lancar. Wong Solo terkenalnya basa Jawane alus-alus, Pak. Tapi nggih, nyuwun pangapunten, kula mungkin lama di pondok dan itu kan biasanya nggak boleh pakai bahasa Jawa. Bisa, Nah, waktu di pondok gara-gara jarang pakai bahasa Jawa, jadi bahasa Jawa saya itu kalau secara ngomong saya agak kesulitan. Tapi kalau mendengar orang ngomong bahasa Jawa, nah saya paham, Pak. Jadi nanti ketika saya ngomong mungkin campuran Pak. Bu mungkin ya kalau bisa Jawa Jawa, kalau enggak nanti sering bahasa Indonesia kayak gitu. Saya sekarang di Mahat Ali An-Nur semester 1. Jadi saya mahasantri baru, Pak. Alhamdulillah baru tadi siang setelah zuhur Bang Udin tuh beliau yang biasa ngisi sini itu beritahu ke saya minta digantikan karena ada halangan. Sebenarnya malam ini saya juga ada acara silaturahmi di Siwal. Sini nggih Siwal nggih? Mana? Di momen jamaah tahsin di Masjid Alfinah. Nah, silaturahmi cuman ya tadi makanya sekarang saya sendiri, Pak, buatan enten rencang pada silaturahmi gitu nih. Nah, Bang Udin berhalangan nggih. Saya oke lah, saya mengiyakan dan saya mengambil soalnya baru kemarin hari Selasa itu saya isi juga di Masjid Alfinah pada maghrib. Makanya siap Mas, saya pakai inilah materi yang saya sampaikan di Masjid Alfinah. Dan ternyata di sini waktu saya kesini itu saya ketemu bapak-bapak yang mungkin juga ikut di Masjid Alfinah ya, kayak Bapak Santoso, mungkin ibu-ibu juga ada yang ikut kajian saya waktu kemarin hari Selasa pada maghrib juga di Masjid Alfinah. Jadi nanti mungkin materinya kurang lebih sama, tapi nggih mboten napa-napa. Allah berikan pahala juga, bukan berarti kok ilmunya sama kemudian ketika datang ke majelis taklim nggak dapat pahala, mboten. Nggih, karena di dalam majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian itu ngecas iman bahasanya. Kalau HP baterainya itu habis, itu kan perlu dicas, Pak. Nah, kita juga kayak gitu. Kita itu lama bekerja, kita mengejar harta, mengejar dunia untuk mencari nafkah. Itu kadang-kadang keimanan kita itu seperti baterai itu udah terkuras gitu. Nah, untuk supaya keimanan kita itu full lagi, iman kita itu bertambah kuat lagi, itu salah satunya dengan cara mengikuti kajian seperti ini, jemaah sekalian. Jadi ketika kita mengikuti kajian seperti ini, kita kan mengingat Allah, Rasul, kemudian kita disuguhi dalil hadis, kalau Allah, kalau Rasul, itu kan
kita mengingat lagi hakikat kita itu di dunia itu nggak cuma ngejar harta doang kan kayak gitu. Tidak bukan mencari uang, kerja, tidur, bangun, kerja lagi, tidur lagi, nggak cuma kayak gitu Pak. Jadi jangan dikira juga orang yang sering taklim itu pengangguran, nggih mboten sebenarnya. Kan biasanya kalau kita ngajak, mungkin ada beberapa nggih, mohon maaf Mas, sibuk, saya nggak bisa ikut kajian. Nah, kayak seolah-olah kita itu yang taklim itu nggak sibuk apa kan? Ya sebenarnya cuman sejam tok sepekan, bahkan kadang-kadang orang itu terlalu sibuk. Nah, maka nggih mboten napa-napa yang kemarin ikut kajian di Masjid Alfinah, sekarang ikut dengan materi yang sama. Semoga Allah beri ganjaran dan itu mengecas iman kita. Nggih, mungkin cekap nggih Pak perkenalannya. Kita langsung masuk materi nggih. Yang pertama jamaah salat maghrib yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosannya yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Yang dimana salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Yang jika dua keimanan ini tidak kita miliki Pak, semua kenikmatan yang kita miliki itu nggak ada nilainya. Kalau nggak ada iman dan Islam, makanya mubalik ustadz biasanya kan menyebutkan kenikmatan yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Soalnya tanpa iman dan Islam itu percuma, karena nanti kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sifatnya abadi itu di akhirat. Dunia ini hanya sementara. Kalau kita sekarang mungkin ada orang itu punya bergelimangan harta tapi tidak memiliki iman dan Islam, ya hartanya itu akan mencelakakan dia. Di akhirat hartanya ini tidak berguna. Tapi kalau orang itu memiliki kenikmatan iman dan Islam, itu akan berguna dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang Allah beri kenikmatan iman dan Islam, hidayah iman dan Islam. Dan ini enggak banyak loh Pak yang memiliki kenikmatan iman dan Islam. Kalau kita lihat di luar sana, mungkin orang di Indonesia mayoritas Islam, tapi kalau di negara selain Indonesia sana banyak Islam yang itu minoritas. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita kenikmatan berupa hidayah iman dan Islam. Dan ini kenikmatan yang perlu kita syukuri. Dan kenikmatan yang lainnya juga jamaah sekalian, yang apabila nikmat itu kita hitung satu persatu jamaah sekalian, itu nggak akan mampu untuk kita hitung. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita terkadang tidak menganggap itu bukanlah sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena sudah seringnya kenikmatan itu diberikan Allah kepada kita. Saya analogikan sederhana nih Pak. Contoh gini. Kadang-kadang kita kalau makan di tempat pembuangan sampah sini ini pokoknya pembuangan sampah akhir. Nah, kalau kita makan di tempat situ Pak, di pembuangan sampah akhir yang biasanya sampah numpuk itu, kita jijik nggak Pak? Kadang-kadang kita jijik bagi orang yang tidak bekerja di situ. Tapi kalau karyawan bagian yang bersih-bersih tempat pembuangan akhir, bahasanya apa Pak sini? Tempat pembuangan akhir gitu. TPA, tempat pembuangan akhir ya, yang sampah itu disentralkan di situ. Nah, menurut kita makan di situ, kita lihat ada orang makan di situ, kok ada ya orang yang kuat makan di tempat sampah. Kita kan jijik, kok bisa kuat gitu. Kalau kita yang bukan karyawannya, yang kita kesehariannya tidak pernah bekerja di sampah situ, ya kita akan merasa jijik. Tapi beda halnya sama karyawan yang setiap harinya berkecimpung di tempat pembuangan akhir, di tempat sampah itu. Ya makan biasa saja, kan kayak gitu. Karena kenapa? Ya sudah terbiasa kan gitu Pak. Karena sudah terbiasa dengan baunya, dengan pemandangan sampahnya, maka makan ya enjoy aja, kan kayak gitu. Sama, kadang-kadang itu Pak, Bu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena saking seringnya Allah memberikan kepada kita nikmat tersebut, bahkan tanpa kita meminta terkadang, tanpa kita meminta, Allah tetap memberikan kepada kita, dan itu sudah berapa tahun dari kita lahir sampai sekarang, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan tersebut, yang terkadang kita tidak menganggap itu sebuah nikmat. Misal, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat dapat berjalan, nikmat badan kita bisa digerakkan dengan normal.
Kan seperti itu Pak Bu. Kita mungkin ada nggak jamaah yang tadi malam itu sebelum tidur berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti ketika aku bangun jangan engkau ambil penglihatanku ya Allah. Enten mboten Pak yang berdoa kayak gitu? Jangan engkau ambil pendengaranku ya Allah, jangan engkau lumpuhkan kakiku. Pernah nggak Pak? Ibu-ibu pernah mboten Bu berdoa kayak gitu Bu? Sebelum tidur berdoa, ya Allah jangan ambil penglihatanku, ya Allah jangan engkau ambil pendengaranku, jangan engkau lumpuhkan kakiku. Pernah Bu berdoa kayak gitu Bu? Oh nggih, paling buatan kasih kesehatan. Tapi terkadang Pak Bu, walaupun kita nggak meminta kepada Allah, Allah masih berikan kenikmatan tersebut pada kita. Nah, terkadang bahkan ketika Allah memberikan kepada kita sebuah musibah, sebuah suatu keadaan yang itu kita tidak inginkan, mungkin bangkrut bisnis kita di PHK. Nah, seolah-olah kita mengatakan Allah nggak pernah ngasih kenikmatan kepada saya. Nah, kan itu kan berarti menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak menganggap bahwasanya melihat, dapat berjalan, dapat mendengar itu sebuah kenikmatan. Karena ya tadi, zaman sekarang itu jemaah sekalian, kenikmatan itu sering diukur cuman dari segi harta. Karena Allah sampaikan juga, fa'amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang-orang itu seringnya jemaah sekalian, itu ketika Allah beri sebuah kenikmatan, Allah beri harta yang berkelimpang, seolah-olah itu Allah memuliakan. Dan apabila Allah itu tidak memberikan harta, tidak memberikan kenikmatan, seolah-olah Allah itu merendahkan. Jadi yuk jangan sampai kita memandang kenikmatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu cuma dari masalah uang. Enggak Pak. Berapa banyak orang di luar sana jemaah sekalian yang mohon maaf tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau bahkan tidak punya kaki. Kalaupun bisa melihat mungkin satu mata, tapi alhamdulillah kita dua mata normal Allah berikan. Ini sebuah kenikmatan yang perlu untuk kemudian kita syukuri. Begitu juga jemaah sekalian, dengan kenikmatan dijadikannya dosa-dosa yang kita punya itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak dirasakan oleh manusia dan tidak berbau. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau dosa itu sifatnya berbau, dijadikan oleh Allah berbau busuk. Kalau dosa itu sifatnya itu berbau busuk, sudah sebau apa kita sampai sekarang Pak? Sudah sebau apa? Bahkan mungkin mohon maaf kita tidak diterima di Siwal, karena ya tadi, karena banyaknya kemaksiatan kita, banyaknya dosa kita, dan jika itu dijadikan Allah bau, sudah sebau apa kita hari ini? Tapi alhamdulillah Allah masih sembunyikan dosa-dosa kita dengan menjadikan dosa itu tidak berbau. Kemudian coba kita bayangkan, apabila Allah menjadikan dosa itu menjadi bersifat satu titik hitam lah. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka Allah timbulkan satu bercak hitam di kulit kita. Maka sudah seburuk apa kulit kita, sudah sehitam legam apa kulit kita. Tapi alhamdulillah Allah menjadikan dosa itu tidak nampak. Maka sampai dengan sekarang ya kulit kita normal. Kemudian tidak Allah hukum langsung. Jadi misal ketika tangan kita berbuat zalim dengan pasangan kita, atau berbuat zalim kepada mungkin bawahan kita atau pegawai kita, Allah tidak langsung hukum tangan kita kan gitu. Ketika kita memukul mungkin tidak Allah langsungkan kemudian lumpuh tangan kita, enggak. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Bahkan nanti jamaah sekalian, kecepatan buatan Pak ngomong saya enggak nggih, masih bisa dicerna Pak, masih nggih, nanti takutnya kecepatan. Nah, misal kita memukul istri kita tanpa sebab, bahkan memukul mohon maaf kepala atau sesuatu yang dilarang oleh agama, Allah nggak langsung menghukum dosa kita di waktu itu pula. Allah tidak langsung serta-merta di waktu itu juga Allah melumpuhkan tangan kita, enggak. Tapi di dalam hadis kata Rasul, Allah itu menunggu taubat seorang hamba. Apabila hamba tadi jamaah sekalian itu bermaksiat di waktu siang, Allah menunggu di waktu malam hari. Supaya apa? Supaya hamba tadi bertaubat. Dan apabila hamba tadi itu bermaksiat di malam hari, Allah tunggu di siang hari supaya hamba itu bertaubat. Jadi masya Allah jemaah sekalian,
nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Maka yuk kita latihan diri kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau di era zaman sekarang, mohon maaf, sekarang ada perkembangan teknologi berupa handphone. Mungkin ibu-ibu tahu handphone, Bu? Main HP mboten, Bu? Mboten nggih. Nah, bapak-bapak main HP mboten, Pak? Nah, salah satu efek buruk adanya HP, Pak Bu, itu adanya perbandingan, membandingkan kehidupan diri kita dengan kehidupan orang lain yang ini nanti menyebabkan kita susah untuk bersyukur. Misal, sebelum ada HP, ibu-ibu tenang, suaminya ngasih gaji pinten, Bu? Sebulan misal 1 juta, nih, 1 juta, alhamdulillah, ibu-ibu pun bersyukur, wah alhamdulillah kasih 1 juta. Itu sudah berlaku berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian ada HP, ibu-ibu main HP tuh. Nah, kemudian di situ ada ibu-ibu lain bercerita di media sosialnya. Alhamdulillah suamiku gajinya sedikit cuma 3 juta, tapi alhamdulillah saya bersyukur. Nah, tadi yang ibu gara-gara membaca tadi, yang sebenarnya gaji dari suaminya itu cuma 1 juta merasa cukup, merasa senang gara-gara melihat kok kehidupan orang lain di sana itu lebih bahagia, ya kita membandingkan. Terus tiba-tiba ngambek ke suaminya bingung kan gitu. Nggih mboten, Pak. Kalau istri ngambek itu kadang-kadang nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba ngambek sendiri kan gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu jemaah sekalian. Kita itu di era zaman sekarang, itu untuk menumbuhkan syukur itu perlu perjuangan. Karena ya tadi, seringnya kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ketika misal motor kita apa Astrea gitu nggih. Normal-normal aja sebenarnya kan. Kita ya seneng dari rumah ke masjid bisa pakai motor lah, nggak jalan kaki. Alhamdulillah kita seneng. Tapi kok kemudian ada tetangga kita yang itu beli motor yang bagus, NMAX misalnya, NMAX atau Supra pengeluaran terbaru atau Vario dan lain sebagainya. Loh, kita yang tadinya itu biasa-biasa saja, Pak. Yang tadinya itu kita bisa bersyukur kepada Allah dengan diberikannya Astrea, gara-gara kita membandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan orang lain, loh, itu bisa menjadikan diri kita itu malah nggak bersyukur gitu, Pak. Padahal kan bisa jadi kenikmatan yang dirasakan oleh kita itu sebenarnya kita kan kalau kata orang Jawa itu urip kuwi wang sinawang, nggih mboten, Pak? Nggih mboten, Bu? Urip iku wang sinawang. Kadang-kadang kita menganggap kehidupan orang lain itu lebih mengenakkan daripada kehidupan kita. Sedangkan orang lain menganggap kehidupan kita itu lebih enak daripada kehidupannya. Loh, bisa jadi Pak Bu, yang tadi saya sebutkan, yang motornya NMAX atau Vario tadi, itu bisa jadi menganggap kehidupan orang yang punya Astrea itu lebih bahagia loh. Karena apa? Ya bisa jadi yang beli Vario atau NMAX tadi itu nyicil, kan kayak gitu, nyicil. Sedangkan yang Astrea ini sudah lunas. Loh, bisa jadi ketika tidur juga lebih nyenyak yang Astrea. Mohon maaf. Soalnya kenapa? Ya kalau hilang kadang-kadang pikirannya ya cuma Astrea kan gitu. Tapi kalau NMAX atau Vario pengeluaran terbaru mau tidur takut diambil orang, ya kan, gara-gara baru kan kayak gitu. Tidur jadi nggak tenang. Kadang-kadang kayak gitu. Urip itu kan wang sinawang, Pak Bu. Nah, jadi yuk kita bersyukur, latihan mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang itu bukan hanya tentang harta, tapi tentang semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jemaah sekalian, ulama nanti menjelaskan kalau Bapak Ibu sekalian itu syukurnya sudah betul-betul bersyukur kepada Allah, nanti Allah akan memberikan kepada kita itu setidaknya dua keadaan yang itu Allah berikan kepada kita apabila kita itu syukurnya sudah benar. Yang pertama, Allah cukupkan kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian, cukup itu mentalitas bukan bukan banyaknya harta, tapi itu adalah mental kita. Banyak orang di luar sana aja Mas sekalian, mohon maaf, hartanya itu bergelimpangan, harta turah-turah, tapi merasa kurang. Itu banyak aja Mas sekalian, banyak sekali orang yang di luar sana yang sebenarnya mohon maaf, gajinya itu bisa sebulan 100 juta, tapi merasa kurang. Enten mboten, Pak? Enten. Loh, ada juga loh Bu, yang seorang istri itu dikasih suaminya itu berapa ratus juta gitu,
Mohon maaf, itu nggih kurang Pak Bu. Karena yo perawatannya habis berapa puluh juta, kemudian pakaian dan lain-lain sebagainya, ratusan juta itu kurang sebulan. Tapi ada juga yang Allah cukupkan hamba itu, walaupun hartanya itu kalau dibilang orang yang nggak terlalu banyak, tapi orang tersebut bisa nggih legowo, nggih bersyukur, bahagia, seneng, kayak gitu. Jenengan pilih mana Pak Bu? Hartanya jenengan kathah, tapi ora pernah tenang, hati itu kacau terus, pikirannya kerja opomen masalah tok, tapi harta nggih cukup, hidup anteng, tentram, nyaman. Pilih mana Bu? Yang satu atau dua? Pilih dua nggih. Mboten enten pilihan ketiga, harta banyak urip nggih tenang nggih. Kalau pilihan itu semuanya milih yang itu Pak. Nah, jadi yang pertama, kalau syukur kita benar kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita kecukupan. Ya, tadi ya Pak Bu, perlu diingat, cukup itu bukan masalah banyaknya harta yang kita miliki, tapi cukup itu ya tadi mentalitas kita, kedekatan kita kepada Allah yang menjadikan rasa itu narimo ing pandum, bahasanya narimo ing pandum Pak, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ketika syukur kita sudah benar kepada Allah, maka Allah akan menjadikan diri kita ini selayaknya anak kecil. Mohon maaf Bu, selayaknya anak kecil. Lihat nih di soft perempuan itu ada anak kecil. Maknanya apa jemaah sekalian? Maknanya gini, anak kecil itu pertama bahagianya itu gampang. Nggih napa mboten Pak Bu? Jenengan belikan es krim toh sama anak kecil tuh, yang ada anak kecil tuh Bu, silahkan habis kajian nanti dibelikan es krim, mungkin yang ya jangan sih nanti takutnya pilek, silahkan dibelikan apa ya makanan snack lah, itu akan seneng, wah bawakan snack, wah bawakan es krim, itu kan seneng. Gimana Pak? Nah, ketika kita betul syukur kita itu seperti anak kecil kayak gitu Pak, bahagia kita gampang. Kemudian anak kecil itu nggak pernah iri sama orang lain, nggak pernah apa ya anak intinya cara gampangnya anak kecil itu mudah sekali bahagia, mudah sekali memaafkan dan lain sebagainya. Maka ketika syukur kita betul, maka coba kita introspeksi diri kita Pak, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan mudah bahagia. Soalnya orang seringkali tidak mudah bahagia itu karena standar kebahagiaannya itu terlalu tinggi jamaah sekalian. Mohon maaf, saya tidak akan bahagia sebelum rumah saya mewah. Saya tidak bahagia sebelum HP saya iPhone, pengeluaran terbaru, kan kayak gitu. Kalau ibu-ibu, saya tidak akan bahagia sebelum suami saya membelikan mobil, kan kayak gitu. Nah, gara-gara terkadang standar kebahagiaan kita itu tinggi jamaah sekalian, kita itu nggak bisa bahagia sebelum mendapatkan kenikmatan tersebut. Sehingga kita melupakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika syukur kita betul, kita itu seperti anak kecil, mudah sekali untuk bahagia. Bahkan sedikit kisah nggak Pak Bu, waktu saya di Sragen, waktu itu pengabdian di sana, ada sekerumpulan anak kecil itu main lempar-lemparan sendal, Bapak Ibu sekalian, main lemparan-lemparan sendal. Nah, nggak sengaja orang yang lempar itu mengenai mata temennya, sehingga merah gitu, matanya merah, dan kemudian anak itu nangis ya kenceng lah, nangis banget. Nah, ketika nangis, kemudian waktu itu saya masih ingat sekali, saya bawa uang 5.000 sama sekalian. Saya bawa uang 5.000 di kantongan saya, dan di dekat situ ada warung yang jual es krim. Nah, lihat. Kemudian saya ajaklah anak yang nangis tadi lah, kan kasihan Pak. Setelah nangis dia ditinggal sama teman-temannya kan kayak gitu, masih anak kecil kan kayak gitu, bingung kan. Nah, saya ajaklah anak kecil itu, saya belikan es krim 5.000 Pak. Sedangkan es krim tuh harganya berapa ya? Kalau nggak 3,5, 3.000, saya lupa. Yang tadinya anak kecil tadi Pak, itu matanya merah, nangis. Saya belikan es krim, loh nangisnya bisa berhenti, kemudian senyum. Saking ya tadi gampangnya bahagia. Nah, kalau kita syukur Pak, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang bahkan musibah yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita senyumin. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia kan berutang yo iso ngomong ngopi kan, guyang-guyu kan kayak gitu. Kalau di luar Indonesia itu Pak, di Jepang, itu orang kerja kalau gajinya itu tinggi,
tapi stres dikit bunuh diri. Itu di Jepang. Kalau nggak salah negara paling banyak bunuh dirinya di sana. Karena memang banyak sekali yang tidak beragama, yang ateis. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia, Pak. Indonesia itu tekanan apa wae ya digawe tenang, sing tenang masih kan biasanya. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi yuk semoga kita sudah mendapatkan dua ini. Pertama, mental kita itu sudah Allah cukupkan, kemudian kita itu mudah untuk bahagia. Itu nggih, Pak. Pak untuk pembukaan agak lama. Enggak apa-apa karena saya rasa syukur itu penting jemaah sekalian di zaman sekarang. Kemudian kedua kalinya salat serta salam tak lupa pula kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela mengucurkan darah serta keringatnya hanya untuk supaya umatnya dapat merasakan manisnya iman. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedikit nanti membahas tentang, kalau tadi syukur, saya akan membahas sedikit tentang sabar ini. Karena berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu sangat mengagumi seorang yang mukmin. Nabi Muhammad sangat mengagumi orang-orang yang beriman. Kata Rasul, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kulluhu khair. Sangat mengagumkan urusan suatu perkara orang yang beriman. Sesungguhnya inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya semua perbuatan yang dia lakukan itu di dalam kebaikan. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara. Apabila orang beriman tadi itu diberikan suatu kenikmatan oleh Allah, diberikan sesuatu yang itu mengenakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Nah, wa in asabathu dharra, dan apabila hamba tersebut diuji oleh Allah oleh sebuah musibah, sabara, fakana khairan lahu, maka hamba tersebut, orang beriman tersebut bersabar, dan itu merupakan kebaikan pula bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Mas, saya ini sudah beriman kepada Allah, saya ini sudah mengupayakan apa saja yang Allah perintahkan kepada saya, itu saya lakukan. Apa saja yang Allah larang untuk saya, itu saya tinggalkan. Loh, kok Allah itu masih muji saya ya, Mas? Kok Allah itu kayaknya sering banget, kayak musibah itu nggak ada habis-habisnya di kehidupan saya ya, Mas? Perlu diingat jemaah sekalian, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah terangkan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, jemaah sekalian? Kata Allah, apakah kalian mengira ketika kalian telah berkata, saya beriman kepadamu ya Allah, kemudian kami tinggalkan, kata Allah, kami tidak uji dia. Maka di ayat ini Allah terangkan, orang yang beriman pasti Allah akan uji. Bahkan nanti di ayat yang lain, kata Allah, ada dua redaksi. Yang pertama, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kata Allah, apakah kalian itu akan masuk jannah? Bahasanya gitu. Apakah kita itu, Pak Bu, kita itu merasa diri kita itu akan masuk jannah sebelum kita itu diuji, kata Allah. Sebelum kita diuji sebagaimana orang-orang terdahulu itu diuji. Nah, nanti itu ujian kan banyak sekali. Tapi intinya jemaah sekalian, Allah pasti akan mendatangkan musibah atau ujian di dalam kehidupan kita. Allah pasti akan memberikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak di sini enten mboten, Pak, yang mboten gadah masalah? Enten mboten, Pak? Apa nggih? Ibu-ibu enten mboten, Bu, yang mboten masalah kata nggih? Nggih. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak ada masalah, Mas, berarti orang tersebut bermasalah, Pak Bu. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak pengen punya masalah, caranya gampang, Pak. Meninggal. Soalnya hanya orang yang sudah meninggal yang nggak punya masalah. Dalam artian nanti tetap ada masalah nggih di akhirat kalau diuji, tapi kan masalah keduniawinya hilang kan kayak gitu. Nah, jemaah sekalian, Allah pasti akan uji. Tapi yang perlu diingat jemaah sekalian, ketika Allah menguji kita, yang pertama, Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sebuah prinsip di dalam kita menghadapi kehidupan masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian.
Ketika kita memiliki sebuah masalah kehidupan, ketika kita merasa ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita ini adalah musibah yang besar, yang bahkan terkadang kita menganggap ujian saya itu yang paling besar ya kelihatannya. Daripada teman-teman, daripada tetangga, kok kayaknya musibah saya yang paling besar ya mas. Karena kata Allah jemaah sekalian, hanya kita yang mampu. Karena Allah sudah berjanji, Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali hamba tersebut mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, nanti bahkan kata Rasul, indahnya jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, inna idhamil jaza' ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan Allah itu tergantung pada besarnya musibah yang dialami oleh seorang hamba. Jadi kok ketika kita mengalami musibah itu besar, maka ya pahala yang Allah berikan kepada kita besar. Kalau musibah yang Allah berikan kita itu kecil, ya nanti pahala kita akan kecil. Gitu jemaah sekalian. Ini yang perlu kita ingat. Bahkan nanti jemaah sekalian, kata Rasulullah, hatta syaukatu yushaku. Kata Rasulullah, bahkan sampai tertusuknya duri di kaki kita. Hanya tertusuk Pak Bu. Mohon maaf, mungkin ada batu yang ketika kita tekeran gitu nggih di tanah. Nah, kemudian ada batu yang tajam, kita injek, kita sakit. Rasa sakit itu jemaah sekalian, itu Allah menghitung itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang ia miliki. Masya Allah, indahnya Islam tuh kayak gitu Pak. Jadi pertama Allah terangkan pasti kehidupan kita itu ada masalah. Tapi perlu diingat, masalah yang kita miliki itu tidak akan pernah di luar batas kemampuan kita. Kita pasti mampu. Kemudian kata Rasulullah, semakin besar masalah yang kita punya, semakin besar musibah yang Allah berikan kepada kita, maka pahala yang Allah siapkan untuk kita itu juga semakin besar. Nanti jamaah sekalian, kan kita juga sering mendengar nih, ketika kita mendapatkan musibah, maka ingat firman Allah di dalam Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, terus inna ma'al usri yusra. Allah mengulanginya 2 kali. Sesungguhnya bersama ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian Allah tekankan kembali, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita jemaah sekalian. Bahasa psikologinya, bahasa gampangnya itu gini. Ketika kita punya masalah, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak punya masalah, ibu-ibu punya masalah, katakan pada diri kita, yang ini pasti selesai. Masalah ini pasti selesai. Karena kata Allah tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan nanti ketika kita gabungkan di ilmu psikologi jemaah sekalian, ketika kita sudah mengatakan permasalahan ini pasti selesai, pasti Allah akan bantu, kayak gitu itu akan menenangkan diri kita. Kalau nanti kita masukkan ke ilmu psikologi. Jadi orang yang stres itu kadang-kadang orang yang tidak dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu tidak mungkin stres. Bahkan nanti kalau kita perdalam lagi jemaah sekalian, orang yang bunuh diri, mohon maaf, orang yang bunuh diri itu berarti belum dekat dengan Allah. Karena ya tadi, orang bunuh diri itu misal karena hutang, dia berarti belum mengenal Allah, bahasanya Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, maka ketika kita semakin dekat kepada Allah, hati kita menjadi semakin tenang. Ketika dapat permasalahan-permasalahan apapun, hidup kita nggih tenang. Maka alhamdulillah 3 tadi jemaah sekalian, kesulitan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan kata Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Di sini jemaah sekalian, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Terkadang jemaah sekalian, kata Allah, terkadang kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan terkadang pula kalian itu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Sedangkan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi jemaah sekalian, terkadang musibah yang Allah berikan kepada kita, yang itu tidak mengenakkan hati kita, itu yang terbaik bagi kita. Supaya apa? Berapa banyak jemaah sekalian, mohon maaf, ketika Allah tidak uji dia, Allah tidak beri masalah di kehidupannya,
maka hamba itu lalai kepada Allah. Hamba itu jauh kepada Allah. Maka karena kasih sayang Allah, Allah uji hamba tersebut. Supaya apa? Supaya balik lagi kepada Allah. Supaya doanya lebih khusyuk, sholatnya lebih khusyuk, sujudnya lebih lama. Nggih mboten Pak Bu? Pernah nggih? Pernah mboten Bu jenengan kayak gitu Bu? Punya masalah, kemudian sholat tahajud, sujudnya lama, doanya khusyuk. Pernah Bu? Bapak-bapak pernah juga Pak? Nah, waktu dikabulin, udah masalahnya udah tenang, lalai lagi. Kan kayak gitu. Doanya nggih biasa. Nah, kayak gitu Pak. Kadang-kadang musibah yang Allah datangkan kepada kita itu lebih baik daripada nggak diberi musibah. Soalnya tadi kita mungkin sudah terlalu lalai, kemudian Allah beri musibah supaya kita kembali. Saya berikan kisah yang sederhana aja Mas kalian. Ini ada sebuah video, itu viral Pak Bu sekalian. Itu viral di media sosial. Ada CCTV. Nah, di CCTV itu menampakkan ada seorang pemuda yang itu main HP di pinggir jalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemuda itu main HP di pinggir jalan, kemudian pemuda ini menghentakkan kakinya, menghentakkan kedua kakinya karena mungkin digigit oleh segerombolan semut di situ. Kemudian pemuda itu mundur beberapa langkah setelah menghentakkan kedua kakinya. Mundur beberapa langkah. Nah, beberapa detik kemudian, nggak lama cuma sekali. Beberapa detik kemudian lewat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi tepat di mana pemuda tadi berdiri, yang kemudian dia hentakkan kakinya mundur beberapa langkah karena digigit semut. Atau kemudian setelah beberapa detik lewatlah sebuah mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, terkadang jemaah sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari video ini, dari kisah ini jemaah sekalian, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mengutus, memberikan kepada kita semut-semut kecil untuk menghindarkan diri kita tertabrak oleh mobil tadi. Maksudnya apa? Terkadang Allah memberikan kepada kita musibah-musibah kecil di dunia supaya Allah menghindarkan musibah nanti di akhirat. Karena Allah tahu jemaah sekalian, ujian yang kita terima, masalah di dunia ini itu nggak sebanding, sama sekali nggak sebanding daripada nanti di akhirat. Ketika kita masuk neraka, naudzubillah. Maka Allah berikan kita musibah supaya yuk kembali lagi. Yuk jangan terlalu lalailah sama Allah. Maka jemaah sekalian, terkadang kita itu perlu mensyukuri musibah kita. Ya, terkadang kita perlu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, dengan adanya musibah ini saya bisa menjadi lebih dekat kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, sujud saya bisa lebih lama. Alhamdulillah doa saya bisa lebih khusyuk. Bahkan tak banyak di antara kita ketika musibah sangat besar, kita menangis, kita merengek kepada Allah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi yuk kita tingkatkan lagi rasa syukur kita dan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Mungkin aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.